Ya, pernah kami saksikan sendiri. Mau ngajar habis maghrib waktu itu datang orang dari Tarim, ngeluh sama beliau. Kayaknya ada keluarganya masuk rumah sakit atau apa gitu. Nah, uang yang dikata Habib Salim itu uang real. Akhirnya manggil supirnya, ambil tas khusus yang ada di rumah, diambil beberapa lembar uang ratusan dolar, Pak. Dikasihkan langsung ke orang tersebut. Langsung dikasihkan. Nggak pakai hitungan lagi. Malah beliau kalau datang ke Indonesia, Guru Hilmi mungkin juga mendapatkan itu barokahnya. Kalau datang ke Indonesia, seharusnya kita sebagai murid ngasih beliau kan gitu. Murid itu harus menghormat pada guru, ngasih guru kan gitu. Ya, tapi beliau enggak. Beliau yang ngasih kita. Bagi-bagi uang beliau. Dulu awal-awal kami datang, bagi masih belum rupiah, bentuk rupiah. Malah kami ingat itu diantaranya pernah waktu di Sukabumi. Di Sukabumi dibagiin uang sama beliau. Wah, ngajar ratusan murid beliau. Beberapa sudah jenggot putih, murid rubat. Ada yang punya pondok, ada yang punya cucu, ada ini. Kata Habib Salim seneng model-model seperti ini. Kata Habib Salim, ayo baris-baris kayak ngantri BLT gitu. Berdiri. Kita olok-olokan, oh kok jenggotan itu baris, enggak malu ya. Namanya uang dari Habib Salim, siapa yang enggak mau? Ngantri kita, dikasih satu waktu itu per orang dikasih 450.000 kami ingat. Waktu itu tahun 2005 atau 2009, 2008 enggak salah. 450, waktu itu uangnya besar. Dan terakhir kami ketemu beliau, kami bersempatan ketemu waktu di Jakarta. Karena kami tidak sempat ngejar kemana-mana, anak pergi ke Jakarta, ke Tebet. Waktu itu nyampe jam 6 pagi. Ada Syed Muhammad Tohar waktu itu di sana berkata, tunggu, ntar lagi beliau jam 9 bangun karena ada acara. Tunggu aja di sini sob. Ya, anak tunggu. Bener, memang jam 9 beliau keluar dari kamar. Langsung begitu beliau keluar kamar, langsung kita samperin, kita cium tangannya. Assalamualaikum Habib. Langsung beliau tanya, engkau belajar di Rubat? Iya Habib, anak santri antum, anak belajar di Rubat. Beliau nggak tanya siapa nama ente, beliau nggak tanya ente dari mana, beliau nggak tanya ente ngajar dari mana, langsung yang beliau tanya, ente sudah dapat uang belum? Ente sudah dapat uang belum? Belum Beb, anak belum dapat uang. Akhirnya beliau keluarkan dompetnya. Di waktu itu Al-Fakir dikasih uang $300. Dan kali terakhir beliau datang itu bagi-bagi dalam bentuk dolar itu. Tiap murid itu kasih $3, ada yang dapat 500, ada yang dapat 200 rata, 200, ada yang 300, ada yang $1.000. Dan murid beliau ratusan ya, ribuan mungkin. Itu per orang ratusan dolar dikasihkan. Datang ke sini ke Indonesia itu bawa dolaran. Bukan kita yang ngasih beliau, beliau ngasih kita. Bagaimana karomnya beliau? Banyak juga orang-orang di luar murid beliau pun dikasih uang sama beliau dalam bentuk dolar. Nggak paham ditaruh mana itu dolaran itu. Beliau kasih nyata $300. Satu lembar kami kasihkan Umi Ana, satu lembar anak kasihkan mertua, satu anak simpan sampai sekarang ada itu di tas sana. Nggak akan anak jual selama-lamanya. Kenangan dari Habib Abdul Salim bin Abdul Masyadiri. $100, bayangkan. $300. Malah ada satu anak ngeluh waktu itu dikasih oleh beliau ratusan dolar itu, ribuan dolar, uang senilai hampir 200-an juta. Satu orang. Sekarang di mana ada model guru yang mampu seperti itu? Yang banyak sekarang guru minta sama murid. Nah, nyumbang-nyumbang, guru mau bangun ini. Ayo, semen, pasir. Beliau yang ngasih. Apalagi kalau kita ngeluh macam-macam sama beliau, kasih lebih sama beliau. Ya, anak baru ketemu, baru kelihatan setelah bertahun-tahun tidak ketemu, ditanya engkau belajar di Rubat? Iya, anak belajar di Rubat, Beb. Langsung, udah dapat uang? Belum. Kasihkan uang, tidak tanya nama masih. Bagaimana karomnya beliau, bagaimana dermawannya Habib Salim bin Abdul Syadiri. Malah ada beberapa santri itu Rubat dijamin sama beliau, dijatah oleh beliau setiap bulan, dikasih uang untuk kebutuhan hari-hari selama belajar di Rubat Tarim oleh Habib Salim bin Abdullah Masyadiri. Waktu beliau habis untuk dakwah, untuk ngajar. Tadi ceritakan Habib Hasan menyaksikan bagaimana mulai sore sampai maghrib. Memang benar, dulu mulai pagi sampai siang, pulang beberapa jam saja ke rumah, sore balik lagi sampai malam. Itu kebiasaan Habib Salim. Kenapa? Beliau tidak mau kalah dengan ayahnya. Beliau ingin melazimi ala bahnya. Habib Abdullah bin Umar Syatiri itu kalau di Rubat setiap harinya minimal ketika masih muda
itu 16 jam. 16 jam dalam sehari dihabiskan untuk di Rubat. Sisanya untuk di rumah dan juga pergi ke masjid-masjid yang lain yang ada di Kota Tarim. Fokus ngajar. Itu pun Habib Abdul Muhammad Syatiri 50 tahun ngajar Rubat dengan masa yang begitu hebatnya, dengan waktu yang begitu panjang, beliau nggak ngambil bayaran sama sekali. Begitu juga Habib Salim bin Abdul Syatiri. Habib Salim itu ada bagian gajinya karena beliau ngajar, tapi gajinya nggak diambil, dikacikan kepada muadzin yang ada di Rubat waktu itu. Diceritakan kepada kami seperti itu. Karena ikhlas ngajar karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang yang alim. Beliau seorang yang dermawan. Beliau seorang akhlak yang sempurna.